Nggak perlu lu bernafas. Dan buat lu semua, beberapa orang, sedikit orang di sini yang punya ambisi, ya, yang tahu apa yang gue omong ini, lu akan tergerak hatinya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bodoh, yang goblok itu tadi, pecundang-pecundang itu, yang tadi, yang tipe yang nomor satu itu, ada yang akan ngomong gini, oh gue nggak apa-apa, 4-nya lawan naga, gue cuma ada di rumah. Ya silakan dulu aja. Karena itu semua orang, 99,9% orang. Gue kan cuma 0,01 orang di sini yang berambisi. Dan yang itu kenapa? Karena reputasi dan skill yang gue punya. Gue nggak takut mulai semuanya dari nol. Orang-orang paling hebat di dunia itu nggak takut mulai dari nol. Elon Musk setelah dia jual PayPal, dia jadi gembel lagi tidur di sofa. Duitnya ditaruh di 3 tempat. Satu itu Solar City, perusahaan solar yang sekarang di-merger ke Tesla. Kedua itu Tesla. Ketiga itu SpaceX. Dia tidur di sofa lagi. Gue setelah balikin uang investor itu, gue nggak ngambil gaji selama 1 tahun. Gue itu mulai lagi dari nol. 15 pendekar yang gue punya tadi, itu gue ajak ke apartemen gue, kita mulai perusahaan namanya Akademi Kripto. Gue nggak nyerah. Dan orang kan banyak yang gengsi untuk mulai dari nol. Dulu karyawan gue 130, gue punya 4 lantai kantor. Gue mulai lagi semuanya dari nol. Itu semua nggak datang dengan gampang. Kalau lu kira gue tuh orang yang cuma suka foya-foya, itu semua nggak ada artinya ya untuk lu. Karena duit itu bagi gue cuma high score. Ujung-ujungnya bakal gue bagiin semua. Gue bakal pakai semua uang yang gue yang punya untuk kebaikan orang banyak. Gue mungkin belum ketemu sekarang formatnya apa. Yang paling dekat di hati gue edukasi. Makanya gue bangun-bangun sekarang sekolah. Gue tanya, mana ada anak umuran gue punya harta seperti gue, bagi-bagi bangun-bangun sekolah seperti gue. Lu jangan cuma cari di Indonesia, lu coba silahkan cari di dunia. Mungkin ada banyak. Kalau kakek-kakek bacot punya 2 triliun, gue kenal ada banyak. Gak usah kakek-kakek umur 50 punya 2 T aja banyak gue kenal. Tapi yang punya triliun di umur gue, lu bahkan gak bisa hitung pakai 1 tangan lo. Yang bikin sendiri ya duitnya, lu gak bisa hitung pakai 1 tangan. Gue percaya akan takdir dan misi gue. Ini kalau gue disuruh ulang balik ke nol lagi, gue akan dengan happy, gue akan dengan tersenyum. Semuanya gue ulang lagi dari nol. Ketika gue bisa cerita begini ke lu, ya, gue cerita, oke, gue 19 tahun, gue pernah deal sama orang seperti ini, gue bikin perusahaan seperti ini, gue mulai lagi dari nol, kena take winter, uang harus gue balikin, gue punya partner ternyata gak berguna sama sekali, gue cari partner baru, gue mulai dari nol lagi. Akhirnya investor gue yang awal sekarang berpartner sama gue untuk bikin satu entitas yang baru. Itu kan cerita yang seru ya. Itu cerita yang bisa gue bawa sampai mati. Nah kalau lu ketika lu mati, lu apa yang lu mau ceritain? Lu nongkrong di tempat kopi, lu sekolah gitu, apa yang lu mau ceritain? Apa yang lu bisa banggakan dalam hidup? Mending gak usah hidup sekali. Gak perlu lu bernafas. Dan buat lu semua, beberapa orang, sedikit orang di sini yang punya ambisi ya, yang tahu apa yang gue omong ini, lu akan tergerak hatinya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bodoh, yang goblok itu, yang pecundang-pecundang itu, yang tadi, yang tipe yang nomor satu itu, ada yang akan ngomong gini, oh gue gak apa-apa, 4-nya lawan naga, gue cuma ada di rumah. Ya silakan dulu aja. Karena itu semua orang, 99,9% orang. Gue yakin cuma 0,01 orang di sini yang berambisi. Dan yang denger maksud gue ini apa? Orang yang tadi akan bilang, gue gak mau lawan naga, lu sombong lu lawan naga. Sekarang gue pengen lu coba ingat-ingat ya. Tahun baru itu kapan sih? Ini udah mau setengah tahun loh. Ini udah mau jalan setengah tahun dan apa yang lu udah kerjain? Coba gue pengen tanya deh. Atau yang gak usah jauh-jauh, yang hujat gue dari Kopi 80.000. Semua artis-artis monyet itu semuanya. Lu semua udah jadi apa sekarang? Dan gue jadi apa di dunia ini? Dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun, 4 bulan lalu, tahun baru. Lu dari 4 bulan lalu sampai sekarang lu ngapain? Masih nongkrong kah tempat sama? Masih bikin bisnis yang gagal kah? Investasi belum berhasil kah? Apa yang lu udah capai? Gue dalam waktu 4 bulan aja, ini mau bulan depan udah mau opening lagi. Besok gue opening S-Bar di SCBD. Bulan depan tanggal 8 buka di Malaysia. Ini gue udah ekspansi 30 outlet lebih. Lu udah ngapain? Gue udah bikin bar paling bagus ya di Asia. Gue lagi bangun exchange yang menurut gue akan jadi nomor 1 di Indonesia dalam waktu 4 bulan. Gue udah bangun 3 sekolah. Gue udah bangun fund crypto yang isinya triliunan aumnya. Gue bikin duit puluhan miliar yang lu mimpin tuh dalam sehari. Sedangkan lu masih ngapain di sana? Paling sedihnya dari orang di sini adalah apa? Semua teman-teman lu, apalagi nanti yang jadi sukses, itu akan ninggalin di belakang. Dan gak akan ada yang ingat sama lu. Ketika lu mati gak ada yang peduli sama lu. Bahkan lu mati besok pun keluarga lu cuma nangis 2 bulan. Terus itu mungkin orang tua lu sendiri juga mikirnya ini anak gak berguna. Jangan di saat lu udah telat, lu baru sadar, otak lu baru kebuka, baru mau belajar. Karena waktunya udah gak ada lagi. Hidup itu sangat singkat. Lu silakan tanya ya. Coba yang umur 40-50 tahun sini komentar biar anak-anak muda ini tahu. Hidup tuh sangat singkat. Lu kedip nanti lu udah umur 40. Lu jadi pecundang, masih kerja sama orang, mobil LCGC, istri jelek, rumah jelek. Silahkan, gue tahu kebanyakan orang 99,9% maunya itu. Tapi buat lu 0,01 yang nonton ini, ya gue tunggu lu di perjalanan. Jangan cuma ngomong, oh gue mau lawan naga. Lu baru ketemu apa, singa yang kecil aja lu dicakar dan nangis pulang. Gue udah umur 19 tahun, gue udah quest buat lawan naga. Gue udah lawan berapa naga, berapa monster ular gue lawan. Lu percaya lah omongan gue. Orang yang punya duit banyak sekali, itu tidak ada yang tidak melawan naga. Tidak ada yang melewati hal yang sangat-sangat sulit. Ini gue bisa ngomong 2 hal. Lu mau ngomong yang legal, lu mau ngomong yang ilegal. Lu mau ngomong, oh misalnya Pablo Escobar kaya karena dia begini. Coba lu jadi dia. Paling dipotong jari lu baru hari pertama kerja. Udah nangis. Lu percaya. Lu jangan ngomong, oh dia industrinya ini, dia jadi kaya karena ini. Lu coba lu. Lu kira gampang bikin kayak begitu? Bikin
bikin kartel seperti Pablo Escobar. Silahkan coba. Lu baru jualan di pinggir jalan udah mati. Jadi hidup ini gak ada yang gampang. Lu coba lu ngomong bikin Netflix, coba bikin Netflix, coba bikin Google. Sulit sekali dan bahkan naga yang mereka bunuh itu udah jauh lebih banyak dari itu. Dan gue masih berproses gitu. Tapi gue gak pengen lu sini semua cuma tinggal diem. Jangan jadi lu hidup yang sia-sia. Jangan jadi orang yang sia-sia di hidup ini. Jadi abis nonton video ini, ya, jangan cuma lu diem-diem. Lu ingat setahun ini lu janji apa awal tahun, dan sekarang lu belum lakuin. Dan lu lakuin itu sekarang.